materi atau zat dan perubahannya. Pengertian materi atau zat. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menepati ruang. Misalnya, contoh materi atau zatnya adalah misalnya apel ya. Apel itu pasti memiliki massa. Kalau ditimbang ada massanya dan juga menepati ruang. Itu contoh zat. Kemudian wujud materi atau zat. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan gas, di mana ciri, sifat, dan masing-masing zat disajikan pada tabel berikut ini. Yang pertama, susunan molekulnya ya, gambar susunan molekulnya. Kalau untuk zat padat ini teratur itu ya, semuanya ini berdekatan jaraknya, itu kalau zat padat. Untuk zat cair, maka molekul-molekulnya itu tidak teratur, agak acak begitu ya, tapi masih berdekatan. Nah, yang sedangkan gas, susunan molekulnya itu jarak-jarak molekulnya berjauhan dan juga tidak teratur susunannya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya. Nah, bentuknya kalau zat padat itu tetap. Misalnya meja yang dari kayu itu berarti akan tetap bentuknya, tidak berubah walaupun disimpan di tempat berbeda-beda. Nah, untuk zat cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Misalnya masukkan ke gelas, bentuknya seperti gelas, masukkan ke dalam ember, bentuknya akan seperti ember. Nah, itu jadi zat cair bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Begitupun gas bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian kalau volumenya, untuk zat padat tetap ya, tetap. Kemudian untuk zat cair juga tetap, misalnya 1 gelas air ditumpahkan ke ember, kemudian balik lagi ke gelas, berarti volumenya akan tetap, itu zat cair. Tapi kalau gas, volumenya bisa berubah, bisa membesar atau mengecil, itu untuk gas. Kemudian letak partikelnya. Letak partikelnya kalau zat padat seperti di gambar ini berdekatan ya. Kemudian kalau zat cair itu agak berjauhan atau kurang rapat. Sedangkan gas itu renggang, bahkan bisa disebut berjauhan letak-letak partikelnya. Kemudian gaya tarik antar molekulnya. Gaya tarik antar molekulnya kalau zat padat itu sangat kuat. Kalau zat cair kurang kuat, kalau gas sangat lemah. Kemudian gerak molekulnya untuk zat padat itu tidak dapat bergerak. Jadi kalaupun bergerak itu hanya bergetar di tempatnya saja. Sedangkan kalau zat cair dapat bergerak namun masih terikat dengan molekul yang lainnya. Molekul yang lainnya. Sedangkan untuk gas itu bergeraknya sangat bebas. Itu adalah sifat dan ciri dari masing-masing benda atau masing-masing wujud zat. Sifat-sifat zat. 1. Sifat fisika. Nah, sifat fisika itu merupakan sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisik suatu zat itu meliputi warnanya, wujudnya padat, cair atau gas, titik didihnya, tinggi atau rendah, titik bekunya, titik leburnya, baunya, kemudian kelenturannya, elastisitasannya, atau juga daya hantar listrik, kerapatannya atau massa jenis dan lain sebagainya. Ini yang termasuk ke sifat-sifat fisika atau sifat fisik suatu zat.
Nah, sifat fisik suatu zat juga itu meliputi massa jenisnya, massa jenis zat, di mana massa jenis zat merupakan perbandingan massa suatu zat terhadap volume zat tersebut. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan rho sama dengan M per V, di mana rho-nya ini adalah massa jenis, satuannya bisa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Sedangkan M adalah massanya, satuannya bisa kilogram atau gram. Dan V ini adalah volumenya, satuannya bisa meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, jika ditulis dalam bentuk segitiga bantu, ya ini untuk mengubah rumus ini, tergantung yang ditanyakan bisa seperti ini. Nah, segitiga, kita buat segitiga, ini garis yang merah, ini horizontal, ini nanti artinya bagi. Sedangkan ini garis yang vertikal, ini nanti artinya kali ya. Nanti ini artinya kali, yang biru ini kali. Kemudian yang di atas ini M, kemudian ini rho yang di sini, dan ini adalah V-nya. Jadi nanti artinya jika yang ditanyakannya rho, nah yang di sebelah sini berarti maka artinya M, artinya tuh M dibagi V rumusnya tuh. Itu kalau ditanyanya rho ya. Seperti ini kalau tanya rho berarti M per V. Bagaimana kalau tanyanya V? Nah, V yang sebelah sini berarti yang terlihat kan berarti nanti M dibagi rho. Jadi V itu M dibagi rho. Nah, seperti itu M dibagi rho. Bagaimana kalau yang ditanyanya adalah M yang di atas? Maka ini terlihatnya adalah rho dikali V. Itu adalah segitiga bantu untuk mengubah rumusan dari massa jenis. Oke, selanjutnya contoh soal tentang massa jenis. Ini ada benda yang memiliki volume sebesar 50 cm kubik, ditimbang dan diperoleh massanya sebesar 200 gram. Maka massa jenis zat tersebut adalah, maka penyelesaiannya diketahuinya adalah V-nya 50 cm kubik, dan yang 200 gram ini adalah massanya. Yang ditanya adalah massa jenis benda, maka rho sama dengan massa per V. Jadi massanya 200, volumenya 50. Jadi rho sama dengan 200 dibagi 50, yaitu 4 gram per sentimeter kubik. Nah, itu jadi massa jenis benda tersebut. Nah, yang kedua sifat kimia. Tadi sifat fisika, sekarang sifat kimia. Sifat kimia itu merupakan sifat yang berkaitan dengan mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi kimia atau proses yang menghasilkan zat baru. Jadi, kalau sifat fisika tidak menghasilkan zat baru, kalau sifat kimia menghasilkan zat baru. Sifat kimia meliputi ini yang yang biasa atau yang umum itu adalah proses pembakaran. Ini adalah sifat kimia, kemudian korosi atau perkaratan. Ini adalah sifat yang meliputi sifat kimia. Nah, perubahan wujud zat. Nah, ini balik lagi ke sifat fisika suatu zat atau materi. Nah, zat itu ada 3 jenis wujudnya, ada padat, ada cair, kemudian ada gas. Nanti perubahan wujud zat itu misalnya dari padat ke cair, ini namanya mencair. Kemudian dari cair ke gas namanya menguap. Dari padat ke gas namanya menyublim. Dan sebaliknya dari cair ke padat namanya membeku. Dari gas ke cair namanya mengembun. Dan dari gas ke padat namanya
mengkristal. Nah, ini perubahan-perubahan wujud zat. Dan dulu di kelas 6 juga sudah belajar yang tentang perubahan wujud zat. Nah, ini ada artinya. Jadi kalau tanda panahnya ke atas, nih yang merah, itu artinya memerlukan kalor. Misalnya mengubah dari es menjadi cair, maka kita namanya cair, maka akan memerlukan kalor. Sebaliknya, kalau tanda panahnya ke bawah, berarti ini akan melepaskan kalor ya. Misalnya dari cair menjadi padat. Jadi dari air menjadi es itu akan melepaskan kalor. Nah, ini perubahan-perubahan wujud zat. Biasanya nanti ada soal-soal yang ditanya manakah yang memerlukan kalor, berarti yang tanda panahnya ke atas, berarti mencair, menguap, dan menyublim. Nah, itu materi untuk kali ini tentang materi atau zat dan perubahannya. Terima kasih.